Permisi teman-teman, ini suaranya kedengeran nggak suara masjid di sebelah? Mau tanya. Bisa cek kedengeran nggak? Terdengar, terdengar, terdengar. Kalau menurut teman-teman ini ganggu nggak? Sama sekali enggak, Kak. Oh, maaf ya, soalnya deket masjid rumahnya. Iya, Ya, nggak apa-apa, Kak. ya udah nanti seminarnya kita mulai pukul 19.30 ya teman-teman. Halo teman-teman, teman-teman boleh kenalan dulu kok lewat fitur chat. Dari mana aja nih? Halo, sebelum mulainya masih
4 menit lagi nih, boleh kenalan dulu. Baru 9 orang ya? Hai Kak, aku dari Tangsel, salam kenal. Iya, Fatya, salam kenal. Hai Eman, dari Ngawi ya, salam kenal. Ngawi itu mana ya, Jawa Tengah tah? Jakarta, oh dari Jakarta tuh. Tangsel sama Jakarta, deket kan? Jakarta mana nih? Jakarta mana? Deket Kak, 30 menit. Jakarta mana nih? Ammar Ibrahim. Oh, Jaksel. Oh, anak Jaksel nih. Ada aksennya nih. Gimana nih aksen anak Jaksel? Oh, Ngawi itu Jawa Timur, sorry. Gak jadi Kak, jauh loh. Oh, Jaksel itu jauh. Iya, iya, iya. Jauh dari Tangsel. Oke, oke. Ada siapa lagi nih? Apa aku absen satu-satu aja ya, biar seru ya? Hmm, Bentar. Kapan-kapan deh aku ke Ngawi biar tahu. Ngawi itu di mana? Oh, bentar. Amar Ibrahim udah, Eman juga udah. Ini banyak loh. Dari Nganjuk. Oh, Nganjuk. Nganjuk, iya tahu Nganjuk. Terus Karin. 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 Oke. Oh, ini pematerinya sudah di dalam. Romi Asmoro sama Ade Jarak Jarkasih. Oke, ini Halo Kak dosen Bapak. Alin. Halo Kak. Ini karena udah pukul 19.30, langsung saya mulai saja ya, saya buka ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Lin Beril Aurelia, moderator webinar pada malam hari ini. Sebelumnya saya akan membacakan pengumumannya ya, teman-teman. Yang pertama itu dilarang merekam. Yang kedua dilarang keluar masuk. Yang ketiga dimohon untuk kondusif ya, teman-teman. Nggak boleh share screen sama mengaktifkan mic tanpa dipersilakan oleh moderator. Nah, yang keempat, tanya jawab dilakukan secara terstruktur sesuai instruksi dari moderator. Dan yang kelima, jangan keluar grup dulu ya teman-teman, nanti karena sertifikatnya akan dikirim di situ. Nah, sebelumnya saya akan bacakan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan yang baru saja dilakukan oleh saya, yang kedua adalah pembacaan materi, dan yang ketiga adalah tanya jawab lalu penutupan. Nah, ini webinarnya akan santai gitu, bincang santai, tanya jawab sama kakak Nurma Larasati, iya. Yang tentunya kece banget, pemateri pada malam hari ini kece banget. Boleh ditampilkan CV-nya, Kak Karin? Nah, ini dia Kak Nurma Larasati, lahir di Jakarta 27 Januari. Profilnya itu individu inovatif, berwawasan internasional, dan berminat tinggi di bidang teknologi. Sejak tahun 2015, Kak Nurma ini berpengalaman sebagai project manager dan developer di perusahaan rintisan berbasis teknologi. Nah, kalau dilihat dari riwayat pekerjaannya nih, Kak Nurma ini co-founder loh dari Halal Lokal sama PT Astra Jingga Inovasi Digital. Co-founder, ya ampun, keren banget. Pokoknya ini ya riwayat pekerjaannya. Aduh, saya ini bahasa Inggrisnya nggak terlalu bagus, jadi malu kalau bacain kayak gini, Kak. Gimana, Kak Nurma? Ya, nggak apa-apa. Asal Apa ya, bunyi aja, koreksi asal bunyi, dikit-dikit ya. asbun aja nggak apa-apa. Asal bunyi. Saya juga Wah, belepotan ngomongnya. oh masa sih, Kak? Aduh, nggak usah merendah untuk meroket, Kak. Merendah untuk meroket, bagus ya istilahnya. Iya. Ini Kakak juga pernah jadi dosen ya, Kak? Iya, Agustus dosen luar 2018 biasa, Unpar. dosen luar Wah, biasa ya. nggak Dosen cuma tamu ya? teknologi. Apa, Kak? Iya, kayak dosen tamu gitu. Oh, dosen tamu. Mm-mm. Oh, Kakak juga pernah ini ya, Microsoft Student Partner ini di Microsoft Mm-mm. Malaysia. Mm-mm. Wow. Eh, ini bisa langsung next ke bawah aja. Iya. Jadi malu ditunjukin gini. Waduh, malu.
Kenapa harus malu dengan Nggak pernah prestasi, ditunjukin. Kak? Kenapa harus malu dengan prestasi? Ini ada 4 bahasa ya, Kak? Indonesia, Inggris, Jepang, sama Mandarin. Sebenarnya saya bisa Jepang sih, Kak, tapi gara-gara nonton anime. Kalau gitu gimana, Kak? Sama lah, Wah. sama juga Oh, kok. sama, Kak. Wah, itu sehati ya. Iya dong. Selanjutnya prestasinya. Kakak ini kayak memang itu ya, berbakat untuk bisnis gitu ya? Bisnis plan competition sama startup ini. Kalau dibilang berbakat sih nggak ada bakatnya sih, belajar sebenarnya. Oh, belajar. Iya. Langsung nanti aja ya kita Nanti bisa ceritakan cerita lebih ya. lanjut ya. Ah. Hobi minatnya belajar bahasa asing, fotografi, melukis, dan kewirausahaan. Wow, kece. Setelah saya bacakan CV-nya, boleh langsung kakak mulai aja materinya. Ya, oke deh. Sebenarnya Kailin, ini aku nggak tadi berusaha bikin slide, tapi di sini internetnya nggak terlalu bagus, jadi kayaknya nggak punya banyak yang bisa di kayak materi gitu. Kita lebih ke arah ngobrol aja kali ya, Kailin ya. Gimana? Ya. Enaknya kayak gitu nggak apa-apa? Halo? Mohon maaf, ini terdengar suara saya? Kedengeran kok, suara saya nggak masuk ya? Kalian, suara saya masuk nggak? Iya, Kak. Suara Kak Nurma kedengeran nggak teman-teman yang lain? Di saya barusan Kak Nurma suaranya agak putus-putus gitu. Bentar ya, ganti ke HP lain ya, bentar ya. Ganti ke HP Oh, ya. kedengeran. Kedengeran kok, Kak. Oh, kedengeran. Oh, oke deh. Iya. Ya. Ini, ya boleh langsung silahkan saya serahkan kepada Kak Nurma. Oke deh. Kalian ini aku nggak tadi berusaha bikin slide yang ala-ala slide kayak gitulah, tapi tadi nggak terlalu sempat karena internet di sini. Biasalah. Jadi nanti mungkin kita lebih banyak ngobrol aja yuk Kak ya. Ya, oke. Siap. Sip deh. Baik, teman-teman dari COE, makasih ya udah gabung hari ini. Masih udah gabung hari ini, perkenalan lagi, namaku Nurma, boleh panggil aja Nurma, atau Kak Nurma, Mbak Nurma, terserah, Teh Nurma, dan lain-lain. Tadi malu juga ditunjukin CV-nya kayak gitu. Hari ini kan topiknya tuh, apa sih pentingnya untuk multilingual? Multilingual tuh simple katanya bisa ngomong banyak bahasa asing, gitu, di dunia kerja yang multikultural, gitu. Terus tadi saya framing lagi lah biar lebih enak gitu kita ngemasnya tuh gimana kalau buat apa sih kita punya skill bahasa asing saat kita bangun bisnis atau karir ya. Jadi teman-teman tadi mungkin sekaligus ngulang lagi tadi pembacaan CV itu untuk sedikit sharing lah cerita hidup gitu. Kailin kalau dari sini suaraku masih kedengaran kan ya? Kalau mic-nya agak jauh berat. Terdengar jelas, Kak? Ya, jadi alhamdulillah, aku hasilnya dari Bekasi ya Kak ya, Bekasi. Terus sempat daftar untuk beasiswa pas SMA, sempat daftar beasiswa untuk bisa pergi ke Malaysia, S1 di Malaysia. Nah, akhirnya dapat tuh beasiswanya, tadi kalau dilihat di CV-nya namanya Khazanah Asia Scholarship. Nah, dari Hazanah Asia Scholarship itu aku pergi ke universitas di Malaysia namanya Multimedia University atau singkatannya MMU. Mungkin teman-teman kalau tahu Upin Ipin, Boboiboy, dan animasi dari Malaysia itu ciptaan lulusan dari MMU. Jadi populernya emang untuk hal yang sifatnya multimedia gitu. Di sana aku ambil IT, komputer. Jurusannya sebenarnya lebih ke arah jaringan. Gitu. Nah, pas lagi ambil S1 di Malaysia, habis itu aku ambil magang di Kuala Lumpur di sebuah perusahaan IT. Mungkin teman-teman di sini ada yang orang teknis, ada yang bukan orang teknis ya. Jadi kalau peminatan aku IT di bidang pengembangan software. Jadi teman-teman di sini kan pakai Google Meet kan, gimana sih cara bikin Google Meet gitu, atau pakai segala jenis aplikasi yang ada di handphone gitu. Aku suka ke arah situ. Jadi pas dapat kesempatan magang, aku daftar dan dapat di perusahaan pembuatan software, namanya Juris, itu di Kuala Lumpur. Di sana pertama kalinya aku pernah kerja. Gitu.
pertama kali kerja, dan itu beneran multicultural ya, bukan multilingual sih, bahasanya cuma bahasa Inggris, tapi itu beneran multicultural, karena di Malaysia sendiri itu kan beragam tuh ya suku di sana, mulai dari yang Melayu sendiri, Chinese, Indian, terus yang dari luar negeri, kayak dari saya sendiri kan dari Indonesia juga banyak, dari Cina, Cinanya Cina beneran, terus ada dari Arab, ada yang dari Iran, dan banyak deh pokoknya gitu, beneran multikultural banget. Dan itu pertama kali punya pengalaman kerja, pertama kali punya punya pengalaman di mana itu beneran multikultural, dan gimana caranya kita menempatkan diri bisa berkomunikasi gitu sama anggota tim lainnya, apalagi dengan bahasa Inggris ya, bukan bahasa ibuku sendiri. Habis itu lulus, sempat bantu-bantu di kayak NGO di bidang diplomasi kepemudaan, itu namanya World Assembly of Youth di Melaka, karena kampus aku di Melaka, jadi tinggal deket aja lah. Lalu setelah itu sebenarnya sempat kerja riset di universitas yang sama, kemudian tahun 2016 dapat kesempatan untuk pergi ke Inggris, gitu, di UK, ambil masternya jurusannya masih IT, tapi IT untuk finance, gitu. Jadi bikin software untuk perbankan lah istilahnya, di University of Leicester. Itu tulisannya Leicester ya, tapi bacanya kalau orang sana tuh entah kenapa jadinya Leicester, University of Leicester. Sana 2 tahun. Sekali lagi di sana ambil magang gitu. Kenapa sih emang ambil magang terus gitu? Karena kapan lagi sih bisa kerja di luar negeri terus dapat pengalaman kayak gitu kalau nggak lewat magang? Kan mudah. Kalau teman-teman di sini ada yang pernah nyari kerja tuh susah, tapi nyari magang tuh lebih mudah. Gitu. Jadi makanya aku ambil pas kuliah, pokoknya aku harus ambil magang yang magangnya panjang. Nah, yang di Inggris itu ambil magangnya 8 bulan ada. Masih di kota yang sama, jadi nggak jauh-jauh dari rumah kosan. Di sana sebagai ya masih hubungannya teknis lah gitu, untuk software juga. Dan di Inggris itu beneran beda banget ya, bahasa Inggrisnya aja udah beda, dan ini konteksnya kerja loh, bukan cuma kuliah. Kerja, gimana ngomong sama bos, gimana ngomong sama leadernya, gimana ngomong sama partner kerjanya, terus bikin dokumentasi, dan lain-lain gitu, harus pakai bahasa yang beneran wah gitu banget. Nah, itu nanti mungkin bisa sedikit sharing ya. Aku tadi nyari-nyari foto tapi waktunya aja kurang pas. Nah, selain itu hobiku tadi pertama mau suka bahasa Inggris. Dari TK udah sebenarnya bersyukur sih sama orang tua sendiri udah ngekursusin bahasa Inggris tanpa henti dari umur 5 tahun sampai umur 15 tahun. Itu akhirnya bisa lebih lancar lah ngomong bahasa Inggris. Tapi bukan artinya meskipun udah ikutan les lama-lama jadi kebiasa ngomong bahasa Inggris, nggak juga, karena aslinya di daerah sini, nah mungkin kebiasaan Indonesia juga ya, kalau sekali yang ngomong bahasa Inggris pasti, ih sok banget sih, kayak gitu, atau apa gitu ya. Nah, jadinya kan kayak males ya, ya udahlah, belajar bisa, ngerjain PR bisa, ikutan ujian bisa, tapi pas disuruh ngomong, malu. Nah, makanya pertama kali beneran pakai bahasa Inggris secara lisan itu sebenarnya pas kuliah. Dan karena ada kebutuhan perlu ke Inggris, harus punya sertifikasi, jadi aku ambil TOEFL. Bisa IELTS, bisa TOEFL. Aku ambilnya pas itu TOEFL. Yang IBT, nilainya 100. Paling maksimum 120. Gitu. Hobi lain, kayak Kak Elien tadi tuh, aku juga suka nonton anime, jadi nggak tahu kenapa tertarik aja gitu belajar bahasa Jepang. Sampai-sampai rela-rela itu ngeluarin uang untuk ambil tes sertifikasinya, itu 2 kali loh. 2 kali, yang pertama gagal, yang kedua kali nyaris dapat, ya udahlah, terus abis itu nanti aja lagi. Ini JLPT N4, paling tinggi N1, N4 tuh jadi sebenarnya nomor 2 dari bawah. Terus pas lagi baik di Malaysia sama di Inggris suka ketemu banyak teman-teman dari turunan Chinese kan gitu. Terus pingin tahu bahasa mereka kayak gimana sih. Makanya ambil kelas, ambil les juga, belajar bahasa Mandarin, ikutan komunitasnya juga. Terus iseng aja lah, ambil aja sekalian sertifikasi HSK 3 tuh tengah-tengah juga. 5 tuh paling tinggi, jadi itu urutannya gitu. Pokoknya 3 tuh tengah-tengah. Jadi memang hobiku tuh learning new language, pelajari bahasa-bahasa baru. Kalau dari segi profesi, pertama aku ini software developer, ada di sebuah startup di Jakarta.
Selain itu co-founder Halal Lokal itu startup juga ada di Bandung. Itu untuk aplikasi pencarian restoran halal di mancanegara. Jadi kalau teman-teman nanti suatu saat bisa ada jalan-jalan lagi ya. Itu kalau bingung cari makanan halal gitu, kalau yang muslim atau kalau misal bawa kenalan gitu, bingung gimana ya makanan halal ya buat tamunya, cari aja di Halal Lokal. Kita punya lebih daripada 15.000 restoran halal di seluruh dunia. Terus sekarang sih baru-baru ini aja bangun sebuah komunitas wadah diskusi untuk para muda-mudi nih yang haus ilmu gitu, penasaran kenapa sih kayak gini, kenapa sih kayak gitu. Nah itu nama komunitas kami, Lakune. Lakune itu artinya halaman yang hilang. Besok tuh ada acara nih, nanti mungkin bisa sedikit cerita ya tentang acara besoknya apa. Itu mungkin ya sekedar sedikit cerita tentang hidup aku. Tadi sebenarnya pengen nyari-nyari gambar nih untuk ditunjukin ke teman-teman mengenai gimana sih kalau misalnya apa pentingnya pakai bahasa asing di bangun bisnis sama di ranah kerja. Mungkin sedikit yang bisa aku ceritain ada sini kali ya. Ini slide lain sih, slide lama. Ya, jadi mungkin teman-teman ngerasanya kayak wah gitu banget. Tapi perjalanannya sebenarnya susah juga loh untuk bisa ngomong bahasa Inggris. Apalagi konteksnya ini kan aku lagi bangun bisnis ya. Tadi teman-teman bisa dengar Halal Lokal. Gitu. Halal Lokal itu kisahnya itu cukup unik. Kebentuk Halal Lokal tuh dibangun sama aku sama satu temanku namanya Mas Yoda. Kita bangun startup ini karena pas lagi di luar negeri kita tahu sendiri susahnya cari makanan halal. Nah, pas lagi ada di Inggris sana, nemu nih ada satu iklan di Facebook gitu kayak perlombaan bisnis plan, nanti dapat uang sekian kalau menang. Gitu. Iseng aja tuh, kan kita baru punya ide doang ya. Baru punya ide, kita submit, terus sampai ke semifinal, sampai ke final, dan gak nyangka-nyangka ternyata kepilih jadi top 10-nya, top 10 daripada mungkin sekitar 300 aplikan gitu. Nah, di sana ini beda lagi loh ranah yang nggak cuma harus ngomong bahasa Inggris di depan orang Inggris, ini ngomong bahasa Inggris di depan orang dari Tiongkok sana. Dan ini beneran untuk presentasiin ide bisnis. Nah, itu tuh foto yang ada di bawah ini ya. Ini pertama kalinya aku harus presentasi ide bisnis di hadapan pebisnis di London sana. Itu deg-degannya minta ampun, tapi setelah itu ternyata bahkan malah bisa menangin hati para juri dan akhirnya kepilih nih. Hadiahnya adalah 9 hari pergi ke Cina untuk roadshow. Jadi ini contoh foto yang ada di Cina sana. Kita dibawa ke kota Hangzhou, kita main ke kantornya Alibaba, kita main ke kayak macam kayak daerah gedung DPRD-nya sana, presentasiin ide bisnis kita, terus ke depan hadapan media, ke depan calon investor, calon partner, dan lain-lain. Itu beneran di Uber-Uber gitu lah. Sampai-sampai tuh kadang kayak setiap bangun tidur harus langsung ngepekin koper gitu. Pergi lagi naik pesawat. Cina tuh saking gedenya tuh kemana-mana naik pesawat. Nah, di sana akhirnya belajar public speaking ya, belajar juga menempatkan diri di negara yang sebenarnya kita bukan orang sana gitu. Bagaimana sih caranya bisa meyakinkan orang yang kita sendiri nggak tahu budayanya. Gitu. Kita sendiri mungkin nggak tahu bahasanya. Nah, itulah sebenarnya yang mau aku sharing hari ini. Gimana sih, apa sih pentingnya belajar bahasa asing? Sebenarnya gini, kalau teman-teman belajar bahasa asing, mau bahasa apapun yang terserah nih ya, mau bahasa Arab, mau bahasa Jepang, Cina, Korea, mungkin ya, suka K-pop sekarang. Atau bahasa lokal Indonesia aja lah, udah banyak banget tuh bahasa lokal Indonesia. Bahasa Sunda, Jawa, Minang, Melayu, dan lain-lain gitu. Kalau misalnya mempelajari bahasa mereka, sebenarnya pada saat yang bersamaan kita juga mempelajari budaya mereka. Kita jadi tahu, oh orang sana tuh kayak gini loh, kalau misalnya dalam sopan santunnya harus kayak gini loh. Gitu. Jadi sekalinya kita belajar bahasa, kita belajar budaya, jadi lebih enak nih, jadi deket gitu loh sama orang-orang yang daerah sana. Kalau misalnya teman-teman nanti ada yang mau kerja atau mau bangun bisnis, alangkah baiknya kalau
punya skill paling nggak ya kalau mau keluar negeri ya berarti paling minimum bahasa Inggris. Tapi bahasa Inggris saja sebenarnya nggak cukup karena pastinya kita kalau sekarang di dunia bisnis itu banyak kan pemainnya dari Tiongkok sana gitu. Lebih baik kalau misalnya ngerti juga bahasa Mandarin. Atau kalau Korea kan juga lumayan tuh teknologinya lumayan maju ya, belajar bahasa Korea juga bisa. Ya kayak gitu. Itu mungkin sih yang bisa aku share dulu nih, Kak Alin. Maaf ya keterbatasan ini. Kita ngobrol aja yuk kali ya, atau langsung tanya jawab, serahin ke moderator aja tuh. Iya, Kak. Boleh langsung tanya-tanya. Jadi, bahasa itu sangat penting ya, Kak, menurut Kakak? Nggak, untuk kita semua sih, bahasa itu sangat penting untuk dipelajari gitu ya, Kak? Sangat direkomendasikan. Penting banget sih. Kalau Kak Elin sendiri kan suka bahasa Jepang tuh ya? Halo, suara saya terdengar? Kedengeran kok. Halo? Iya, kedengeran. Suara Kak Elin kedengeran nggak, teman-teman? Halo, suara saya terdengar? Wait, bentar. Halo? Kedengeran Halo, kok, Kak. suara saya terdengar? Kedengeran. Halo, suara saya terdengar? Oh, tadi kayak nge-lag gitu di saya. Iya kayaknya. Ini nih, ada pertanyaan dari Azmatun Filzah. Bagaimana agar kita selalu percaya diri di depan umum, Kak? Jawabannya mungkin ngebosenin nih. Jawabannya itu sebenarnya biasakan, harus lebih kebiasa. Teman-teman ada yang pernah tahu istilah comfort zone nggak? Coba ya, aku mau cariin ada satu artikel. Mungkin gini aja deh, secara lisan aja deh. Nah, kita itu punya satu bubble namanya comfort zone. Kita punya kayak apa ya, lingkaran lah gitu. Di badan kalian tuh ada lingkaran, comfort zone. Comfort zone tuh artinya zona nyaman. Jadi kalau misalnya kita keluar dari bola itu, dari bubble itu sedikit aja, kita tuh nanti takut. Cuma kalau misalnya kita diam aja di bola kita tingginya cuma sekecil itu doang, kita akan takut selamanya. Mana harusnya kita bolanya itu kita gedein kan? Nah, comfort zone itu harus kita gedein. Caranya gimana? Pelan-pelan harus coba keluar. Coba keluar dari bola kita, meskipun sedikit aja. Nggak usah jauh-jauh, sedikit aja. Misalnya tadi mau presentasi di depan publik ya. Kalau misalnya tiba-tiba aku suruh Kak Asmatun coba presentasi depan 1.000 orang. Wah, mungkin gugupnya minta ampun gitu. Atau Kak Asmatun tolong presentasi di depan halayak seluruh orang Indonesia. Gitu. Mungkin takut. Nah, terus, tapi kalau misalnya coba nih, ini kan misalnya teman-teman ada 17 orang nih, ayo coba ikutan public speaking di hadapan 10 orang aja dulu. Mungkin bisa lebih nyaman. Ya. Nanti kalau udah kebiasa 10 orang, mungkin awalnya masih nggak nyaman juga tuh, tapi rasain aja dulu, berkali-kali, nanti 10, habis itu 50, habis itu 100, dan lain-lain gitu. Itu kalau saran aku sih sebenarnya berarti harus dicoba dulu. Kedua, rehearsal. Rehearsal itu artinya gladi resik atau persiapan. Kita gugup sebenarnya itu artinya bagus. Gugup itu artinya kita peduli. Kalau kita nggak peduli, mau masa bodoh aja gitu kan. Tapi kalau misalnya kita peduli, berarti tinggal kita persiapan. Kalau memang belum pernah presentasi di depan umum sebelumnya, ya udah. Mungkin ada tuh orang yang sukanya nulis dulu tuh kayak teks dia apa. Ada yang mau bikin slide-nya sebagus mungkin gitu. Ada juga ya udah hajar aja gitu. Yang penting nanti aku ngomongin ini itu. Gitu. Ya masing-masing jawabannya beda-beda. Tapi yang menurut aku pertama persiapan, kedua banyakin expose diri kita ke rasa tidak nyaman itu. Tapi pelan-pelan aja nggak apa-apa. Kayak gitu. Itu kali Kak Elin. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya aja ya. Boleh? Kak, boleh cerita tentang lomba bisnis plan-nya nggak? Bisnis plan. Iya. Selama di halal lokal itu ngikutin lomba bisnis plan beberapa kali, mungkin lebih daripada jari yang saya punya di tangan saya. Di sana prosesnya lumayan seru ya. Bisnis plan itu biasanya kan nanyain hal-hal yang kayak ceritakan tentang ide bisnis kamu, ceritakan gimana caranya kamu mau nyari uang, ceritain gimana kamu mau planning, ceritain juga gimana kamu mau gunain investasinya gitu.
Kalau misalnya dari ini nanti mau share sebentar ya. Ada namanya tuh link. Boleh pinjam ini untuk presentasi ya Kak ya? Kalau ada teman-teman yang mau bangun bisnis nih, ada yang istilahnya tuh namanya Lean Model Canvas. Ya. Biasanya kalau dalam bisnis plan ini bisa dikemas dalam, ini ada sekitar 4, 5, 8, 10 kotak ya. Ya, 10 kotak. Ini namanya Lean Model Canvas. Ini namanya Business Model Canvas. Nah, Business Model Canvas ini bisa dituangkan dalam proposal bisnis plan-nya nih. Apa sih ini, gimana sih cara bacanya? Kami ini ada sesuatu di sebelah kiri, ada sesuatu di sebelah kanan. Kemudian ada yang letaknya di atas, ada yang letaknya di bawah. Pertama-tama kita baca dari paling kanan dulu nih, customer segment. Kita tuh sebenarnya mau bikin untuk siapa sih target pasar kita? Tulis ini di sini. Contoh ya, kita ambil konteksnya misalnya apa? Gojek deh, paling gampang. Customer segment. Segmen customer kita adalah orang yang tidak punya kendaraan. Atau orang yang nggak bisa berjalan jauh, kecuali harus diantar. Ini customer segment. Itu bisa jelasin lagi, cewek atau cowok, umurnya berapa, daerahnya di mana. Jelasin aja sini-sini. Habis itu ke tengah, value proposition. Value proposition artinya apa sih yang mau kita tawarkan ke si customer segment ini. Misalnya, kemudahan mencari transportasi, anti macet, cepat nyampe. Gitu. Itu value proposition. Nah, terus ke kiri, key partners. Key partners berarti partner yang harus kita cari supaya kita bisa melayani customer dan memberikan layanan dengan nilai tertentu. Nah, key partnersnya perlu driver, terus karena ada GoFood ya perlu restoran gitu, dan lain-lain. Nah, kalau 3 ini udah diisi, baru kita isi tengah-tengahnya nih. Tengah-tengahnya gimana? Value proposition sama customer segment. Target pasar kita sama apa yang mau kita tawarkan, ini di tengah-tengahnya baru bisa kesampai kalau ada relasi yang kita bangun. Customer relationship-nya mau kayak gimana? Contohnya apa ya customer relationship? Saya juga lupa. Cuma pokoknya bisa dibaca lah. Nanti relasi antara si customer-nya sama nilai yang mau kita tawarin apa nih? Terus channelnya, gimana caranya kita bisa memberikan layanan ini kepada customer-nya itu. Terus juga key partners, gimana supaya key partners ini juga bisa merasakan value-nya ini. Nah, aktivitas apa yang dilakukan, resources apa yang diperlukan, gitu. Misalnya perlu motor dan lain-lainnya di sini. Kemudian apa yang ada di sebelah kiri ini akan jadi cost, akan jadi biaya yang harus dikeluarkan. Apa yang ada di kanan ini akan menjadi revenue atau hasil penghasilannya lah. Jadi ini sebenarnya yang dituangin ke dalam business plan itu. Ya itu sedikit aja. Terus ada juga namanya Lean Model Canvas, itu beda lagi gitu ya. Oh, tadi itu business model canvas. Kalau Lean Model Canvas dia lebih ke arah pelayanannya sendiri. Agak mirip ya. Bedanya kalau di business model tuh berhubungan sama partner. Kalau di sini lebih ke arah problem. Kalau di Lean Model, kita punya customer nih, punya tadi target pasar, kita punya value yang mau kita tawarin, terus masalahnya apa? Nah, jadi pertama kita jawabnya gini, siapa yang mau kita bantu, masalahnya emang apa? Terus kemudian jawab di sini, solusinya apa sih memecahkan masalah yang mereka? Tadi kan solusinya misalnya macet. Terus key metrics, apa yang harus kamu ukur? Bisa mengantarkan misalnya 100 penumpang setiap harinya per driver, itu contohnya itu banyak banget sih. Nah, terus baru di tengah-tengah nih value. Nah, customer sama value ini, kalau ada sesuatu yang bisa kalian genggam nih bisnis kalian, cuma kalian dong yang punya. Misalnya Gojek ini cuma ada satu-satunya yang bisa ngirim paket paling cepat di Indonesia, misalnya contohnya dulu ya. Itu berarti unfair advantage, sesuatu yang orang lain nggak punya.
Nah, channelnya gimana? Bisa aplikasi, bisa offline, bisa lewat toko, dan lain-lain. Baru nanti kehitung lagi cost sama revenue-nya. Ini ada ilmunya sendiri sih, maaf ini agak sedikit brief through aja. Tapi yang dituangin dalam business plan itu dulu aku kayak gitu. Gitu. Yang bikin gugup sebenarnya lebih ke arah meyakinkannya ya. Gimana caranya kita meyakinkan para juri atau para investor bahwa beneran loh kita serius, beneran loh kita ini patut untuk dikasihin uang atau diinvestasikan. Karena ujung-ujungnya gini, juri atau investor itu sebenarnya tidak invest ke bisnis plan kita. Mereka tuh invest kepada orang. Misalnya ada dua orang ini masing-masing punya bisnis plan sama-sama bagus. Tapi apa yang bisa membuat si investor tuh mau pilih A dibandingkan B? Mungkin A ini lebih orangnya komitmen, lebih punya pengalaman, lebih pintar berkomunikasi, lebih meyakinkan, lebih tahu gimana caranya berjualan gitu, dibandingkan yang lain. Jadi dalam saat kita bikin business plan competition, yang kalian harus fokuskan mungkin bukan cuma proposal kalian, tapi ke diri kalian sendiri, nawarin diri sendiri. Nah, investor beneran, mereka investnya ke orang, bukan investnya ke bisnisnya itu sendiri. Begitu kali. Ini tadi ceritanya tentang multi language kan, tapi ini iya, malah lebih kayak ini ya. bisnis salah gitu. Ya? Salah ya. Nggak apa-apa Kak, kita kan di sini berbagi ilmu gitu. Iya. Berarti itu tadi itu beberapa jenis bisnis plan yang dilombakan ya Kak? Iya. Ada banyak ya ternyata. Banyak sebenarnya kalau ada teman-teman 3 ada yang mau bangun bisnis itu ada ya kalau mau bangun bisnis ini mungkin masih hubungan sama multi language-nya lah. Kalau biasanya kalau mau bangun bisnis mau ikutan business plan competition paling nggak harus ngomong bahasa Inggris sih karena banyaknya investor dari luar negeri sekarang tuh. Iya. Atau kalau kita mau kembangin bisnis juga inginnya kita bisa berpartner sama dari luar kan. Jadi yang masih penting sih sebenarnya bahasa Inggris paling nggak. Seperti yang dikatakan Kak Norma tadi, kalau kita ingin akrab dengan orang-orang itu, kita harus mempelajari bahasanya gitu ya. Benar. Next pertanyaan gimana Kak? Boleh? Ini Kak, gimana sih? Apa motivasi Kakak untuk memulai semua hal yang udah Kakak raih ini? Motivasi Kakak awal itu apa? Motivasi. Motivasi apa ya? Tuh ditanya kayak gini bingung tau. Ini Karin nih Kak yang tanya. Kak Karin ya? Iya. Kalau aku sih ada cita-cita, ada angan-angan ya, mungkin bukan cita-cita. Ada mimpi itu ingin gimana jelasin? Ingin membangun sebuah pusat riset, tapi di bidang IT. Kan aku sukanya IT kan. Nah, ingin membangun sebuah pusat riset di bidang IT. Nah, makanya jurusan aku IT, sampai sekarang juga masih berkecimpung di dunia IT. Tapi kapasitas aku jauh daripada itu gitu. Masih banyak ilmu-ilmu yang belum bisa, ya aku belum punya bekalnya lah gitu. Makanya selalu haus sama ilmu. Selalu pengen tahu kenapa sih, misalnya kenapa ada IT. Terus gimana kalau misalnya suatu saat IT ini menggantikan posisi profesi manusia dan lain-lain gitu. Nah, jadi karena ada cita-cita ingin bangun pusat riset di bidang IT, membuat sistem-sistem yang bisa membantu orang-orang banyak. Nah, itu sih sebenarnya mungkin ya yang selalu jadi driving motivasi supaya mau terus belajar. Jadi sebenarnya aku nggak ada kayak angan-angan pengen jadi apa namanya meraih sesuatu yang sangat lebih gitu, enggak, tapi selalu belajar tahu-tahu selagi perjalanan itu banyak pengalaman yang didapat. Kejawab nggak ya? Masih rancu nggak ya? intinya sih mungkin tentuin aja goal masing-masing gimana. Misalnya Kak Karin ada cita-cita apa nih gitu. Coba dibuat sedeskriptif mungkin gitu. Jadi dibandingkan bilang aku mau jadi orang sukses, suksesnya itu apa? Jelasin. Coba dibuat sampai ada angkanya gitu. Misalnya kayak sukses itu artinya kaya mau seberapa? Mau berapa juta uang punya gitu.
Misalnya ya, gitu. Ini contohnya ya kayak atau ada orang sukses itu misalnya ingin bisa bawain orang tua pergi umroh gitu yang untuk yang muslim misalnya. Yaudah, itu berarti jelas kan, oh untuk umroh untuk 2 orang berapa, atau haji lah, haji ya untuk 2 orang berapa yang harus dikumpulin. Nah itu kalau ada jelas nih target kayak gimana, ya orang lari aja, orang maraton aja kalau nggak ada finalnya capek juga kali, ya nggak? Nah mereka tuh bisa terus berlari karena udah jelas finalnya di situ tuh. Aku harus lari 100 km. Oke, fine. Tinggal lari. Jadi kalau misalnya Kak Karin, teman-teman di sini juga tahu nih ada goalnya apa, terus baru petain nih. Kan goalnya udah jelas. Petain. Untuk bisa ke sana apa aja sih milestone yang harus didapat. Pertama aku harus ini dulu, baru ini dulu, baru ini dulu, baru ini dulu. Ya gitu. Terus tipsnya gimana Kak, biar kita percaya diri untuk kayak memulai daftar beasiswa? sesuatu. Iya kayak gitu-gitu. Nyoba aja sih. Yang paling susah sebenarnya kepercayaan diri itu atau ketakutan kita tuh karena kita belum mulai. Takutnya udah aduh nanti gagal gimana ya? Nanti kalau aku nggak terima gimana? Nanti kalau aku sakit hati gimana? Nggak usah dipikirin dulu, coba aja dulu. Nanti kalau emang gagal ya gagal, ya kalau berhasil ya syukur. Dua-duanya sama-sama apa ya? Bukan artinya kalau kita gagal itu berarti kita tidak baik gitu. Mungkin bukan di situ. Mungkin memang apa namanya? Misalnya lagi mau nyoba apa gitu ya, misalnya beasiswa gitu. Mau nyoba ini, tapi nggak keterima, jangan berkecil hati. Bisa jadi memang kesempatannya belum kali ini. Kalau mau coba lagi silahkan. Atau kalau mau fokus ke tempat lain lagi, mau usahain yang lain lagi juga nggak apa-apa. Gitu. Karena bukan artinya apa namanya kakak-kakak di sini semua tuh artinya lebih rendah daripada siapapun yang lain, nggak kayak gitu juga. Jadi sebenarnya percaya diri itu mungkin bisa dimulai dengan nggak usah dipikirin banget aja, coba aja dulu sih. Aku rasa sih kayak gitu. Wah, terjauh banget sih Kak. Kalau aku terjauh banget. Mungkin Kak Karin juga mikir kayak gitu sih. Makasih, semoga ya. Tips Kakak untuk mempelajari beberapa bahasa itu gimana Kak? Kan banyak nih. Ya. Akhirnya kita balik ke topik bahasa ya, yes. Iya, benar. Ada banyak cara ya untuk kalau bahasa. Kalau bahasa Inggris aku paling efektif dari baca. Ya. Bacanya sebenarnya baca komik, baca ikutan kayak forum apa dulu teman-teman mungkin ada tahu kayak 9gag dan lain-lain kayak gitu, tahu nggak? Ya, yang lucu-lucu kayak gitu. meme gitu ya? Ya, meme gitu. Sebenarnya aku suka ngeliatin chatbotnya, bukan ke meme-nya aja, tapi ngeliatin chatnya. Orang tuh ngetiknya kayak apa, nulis ngerangkai katanya kayak gimana, kayak gitu kan bahasanya beneran bahasa luas ya. Gitu. Jadi kalau bahasa Inggris sebenarnya aku lebih suka dari membaca sama chatting kayak gitu. Semakin sering baca, semakin ngerti, oh sebenarnya kalau mau mengutarakan sesuatu, gini loh caranya. Mendengarkan itu sebenarnya mungkin aku paling lemah mendengarkan. Berbicara juga paling lemah. Kalau untuk berbicara, kan belajar bahasa itu ada 4 ya faktornya. Reading, writing, listening, speaking. Ya kan? Reading, baca. Kalau memang suka membaca, belajar dari membaca. Kalau suka listening, mungkin suka dengerin lagu, coba sambil dengerin lagu, terus tebak liriknya apa tadi. Atau nonton film, coba tanpa subtitle. Tapi itu susah banget sih. Kalau nggak kebiasa tuh, aduh apa tuh orang ngomong gitu ya. Tapi itu bisa juga kalau ada orang suka listening. Ada apa tadi, reading, listening, writing. Ada orang yang suka menulis, tapi biasanya writing sama reading itu barengan, karena susah kalau nggak sering baca, susah untuk nulis gitu. Karena kosakatanya itu sama kan. Atau mau speaking. Nah kalau speaking ini mungkin yang paling bikin orang gugup ya. Karena takut kan, orangnya bisa dengar nggak sih ngomong aku belepotan nggak sih dan lain-lain. Nggak usah takut dulu kayak gitu. Ujung-ujungnya kalau misalnya kalian emang beneran lagi belajar bahasa sesuatu, misalnya sama native speaker atau sama orang yang aku mau dong ngomong bahasa Inggris sama kamu, pasti orang itu nanti ini kok maklumin kok kalau kalian ada yang nggak benernya juga. Bukan di situ masalahnya tuh. The point of learning itu, poin dari kita belajar sesuatu itu bukan takut salah, tapi justru harus berusaha supaya suatu saat kita benar.
Jadi kalau mau speaking bisa aja nih ada orang-orang yang ikutan komunitas bahasa asing gitu misalnya. Nanti kumpul sama orang yang lagi belajar juga. Nah akhirnya terlatih nih ngomong bahasa asing. Jadi kalau bahasa Inggris aku lebih suka dari reading. Kalau bahasa Jepang aku lebih suka dari listening karena suka lagu-lagu Jepang gitu. Kalau bahasa Mandarin aku suka dari speaking ya, karena bahasanya tuh beda banget. Ngomongnya tuh harus hati-hati. A sama A itu beda artinya semua gitu loh. Gitu kali ya kalau mempelajari beberapa bahasa, lihat aja dari masing-masing paling sukanya kayak gimana. Ini Kak, Karin bilang terima kasih banyak katanya tadi tipsnya. Terima kasih banyak. Siap, sama-sama. Katanya bahasa Cina paling sulit ya Kak? Bahasa apa tuh? Cina. Iya, susah. Tapi gak tahu ya di dunia paling susah atau enggak. Tips belajar Cina gimana Kak? Tesnya, kalau yang HSK itu tesnya masih tertulis sama mendengarkan kalau nggak salah. Tergantung levelnya. Kalau yang paling mudah dia menulis doang. Kalau makin tinggi nanti mendengarkan, paling tinggi nanti harus disuruh berbicara. Aku tuh baru sampai mendengarkan dan menulis aja. Karena bahasa Jepang sama bahasa Mandarin itu kurang lebih sama, sebelah-sebelahan. Jadi udah ada beberapa kata-kata tuh aku bisa nebak, tapi bacanya nggak ngerti. Ini kan bedanya bahasa Jepang, yang kanji sama bahasa Mandarin Hanzi tuh, itu kita nggak ada ABC-nya. Hanzi tuh kanji, di bahasa Mandarin sebutnya Hanzi. Itu bedanya sama kayak huruf kita ya, atau huruf Korea. Mungkin teman-teman ada yang suka Korea nih, ke Karin nih ada Koreanya tuh kayak itu. Itu ada ABC-nya tuh, bisa ditebak gitu bacanya gimana ya. Tapi kalau bahasa Mandarin sama kanjinya Jepang, itu tuh menghafal. Jadi emang harus sering baca, harus sering nulis sambil baca. Kalau mau tahu tulisannya kayak gimana tuh memang menghafal. Itu mungkin agak susah di situ. Ya biasa-biasain baca sama nulis aja sih kalau untuk dua bahasa itu mah. Susahnya bahasa Mandarin itu, dia tuh ada 4 tonal. Jadi misalnya apa ya? Jangan deh. Ra lah, nggak ada sih ra. Coba apa ya? Ba deh, ba. Kata ba ya, BA ya. Ba, ba. Itu artinya beda semua. Jadi kalau asal bunyi doang, salah. Nanti orang tuh bisa ngetawain kita dan cengok aja. Ini pas aku di Cina tuh ya, kan tadi yang roadshow itu, terus lagi di tempat kayak aula besar untuk makan. Terus aku pingin air nih. Air tuh bahasa Mandarinnya apa? Sui kalau nggak salah. Nah, apa sih air? Aku lupa deh. Bahasa Jepangnya mizu. Water. Udah lama nggak belajar bahasa Mandarin. Shui, benar shui. Nah, shui itu aku cobanya kan aku mau air gitu. Woyao shui gitu. Tapi aku cara baca tuh salah kayaknya. Shui-nya tuh salah. Harus mungkin shui. Aku baca mungkin shui gitu. Dan orangnya itu ada mbak yang lagi bersihin gitu. Cengok ada. Terus mau ke kamar mandi nih. Kamar mandi itu kan ceso. Ceso nali gitu. Ceso di mana gitu. Dia juga, oh, berarti aku bacanya masih salah. Bilang aja, WC, WC gitu. Jadi harus malah pakai WC. Oh, WC gitu. Kayak kasar banget, tapi ngomongnya WC di mana. Ya, gitu. Apa tadi? Tadi apa ya topiknya ya? Ya itulah Mandarin susahnya di situ. Tonalitinya, penekanannya. Lagi. Ini dari Karin Kak, lagi tanya lagi. Ya. Kalau tes bahasa asing bisa otodidak nggak? Nggak usah bimbel gitu. Bisa kok, bisa banget. Bimbel emang mahal ya. Kalau aku dulu emang bahasa Inggris bimbel. Bahasa Mandarin sebenarnya nggak bimbel, tapi aku ikutan komunitas. Komunitas di kampus aslinya. Terus komunitasnya emang gratis.
untuk belajar bahasa Mandarinnya. Tapi kadang kalau aku memang punya uang saku lebih, aku ikutan aja yang kelas berbayar gitu. Karena yang kelas berbayar biasanya tuh lebih dapat buku, terus beneran konsepnya kelas gitu loh. Jadi ada guru, ada banyak murid, dan ada banyak kegiatan lebih banyak gitu. Tapi sebenarnya bisa aja sih kalau otodidak. Nah, kalau otodidak berarti effortnya ada terletak di para kita sendiri ya untuk belajarnya ya. Mau ikutan komunitas online gitu kah, atau mau beneran ke komunitas yang kumpul-kumpul gitu sama native speaker, itu bisa juga. Bahasa Mandarin sih mungkin bisa dibilang aku sempat ikutan kelas ya. Nah, kalau bahasa Jepang, meskipun aku nggak pernah ikutan bimbel, tapi pernah ikutan komunitas, aku paling sering banyak belajar bahasa Jepang tuh dari nonton drama sebenarnya kali ya. Nonton drama. Nah, kesalnya gini nih, nonton drama. Tapi nunggu subtitle tuh lama. Iya, Ya udah, lama. nunggu subtitle lama. Ya udah, aku nontonin aja terus nebak-nebak sendiri. Terus setelah beratus-ratus episode, aku udah nggak perlu subtitle lagi ternyata. Gitu. Beratus-ratus episode ya. Oh iya, anime juga kayak gitu. Udah saking malesnya nungguin subtitle keluar udah masih raw bahasanya udah gitu. Enak ya Kak kalau udah paham gitu. Nonton animenya jadi lebih seru gitu. Iya, nggak perlu ngeliat di bawah, ada action di tengah-tengahnya gitu. Kalau itu mungkin bisa dibilang otodidak kali ya. Kalau kebiasaan itu juga bisa ngerti bahasanya. Mungkin ini si Karin juga kayak nonton drakor atau dengerin musik. Kan yang paling yang keluar juga kata-katanya itu kan. Kita punya kamusnya tebel, tapi dipakai sehari-hari paling cuma sebagian kecil doang kok. Jadi cukup bahasa-bahasa yang emang sering dipakai orang aja, kata-katanya dipakai orang. Tapi Kak untuk bahasa Inggris gitu kalau misal presentasi gitu kan penting juga Kak untuk speakingnya. Iya benar-benar. Terus pertanyaannya apa ya, Maaf? Ini ada komunitas yang Kakak maksudnya tuh apakah komunitas online atau enggak Kak? Untuk yang bahasa ya, mungkin bisa. Kalau komunitas online itu, aduh, aku lupa nama-namanya apa ya. Hello Talk atau apa? Iya. Banyak kan aplikasi untuk belajar bahasa asing, banyak juga grup-grup komunitas online gitu, atau website atau aplikasi untuk mempertemukan orang yang lagi belajar bahasa asing. Ini kalau nggak salah ada salah satu temanku di sini tuh, dia ikutan aplikasi namanya Hello Talk kalau nggak salah itu. Dia ketemu sama banyak orang mancanegara yang emang lagi belajar bahasa itu. Kalau dulu, aku udah lupa sih sekarang nama-namanya apa. Tapi bisa dicari kok yang kayak gitu. Bahkan nanti enaknya ngobrol sama orang luar langsung gitu loh. Mau ngomong bahasa Aku pakai Inggris. Kak aku. Oke, apa? Hello Talk gitu. Enggak, Duolingo. Itu dia, Duolingo. Duolingo juga populer tuh. Nah, Duolingo tuh Iya, bisa. buat belajar Jepang. Mm-mm. Ya kayak gitu tuh enak tuh kan, ketemu sama ini loh, kayak punya temen yang nemenin kita lagi belajar bahasa asing itu, jadi nggak kerasa sendirian gitu. Kalau kalau belajar sendirian terus tapi daerah sekitar kita, tetangga, temen dan lain-lain itu nggak ada yang ngerti kita tuh sebenarnya lagi ngapain, kan serem kan ya, kesannya nanti kayak ngapain sih gitu. Tapi kalau didukung sama orang-orang yang sama-sama lagi belajar tuh enak tau supportnya. Bener banget tuh Kak. Kalau mau cari yang komunitas offline, ya misalnya di kampus atau di sekolah, ya gitu juga enak tuh. Bisa sambil ngumpul. Iya, ini kalau sudah nggak ada yang bertanya lagi gimana nih? Apa ditutup aja atau gimana? Ikut aja. Hari ini seru banget loh Kak. Cuma cerita sama Kak Nurma itu kayak seru banget gitu. Tapi maaf ya, aku kayak ngomongnya belepotan hari ini, gugup aku. Nggak apa-apa kok Kak, kita nyaman-nyaman aja. Tapi Kak Nurma sampai sekarang masih suka anime nggak? Masih. Sekarang Waduh, sih sama. masih. Lagi susah aja nih nyari waktu di tengah-tengah kerjaan. Walah.
Oh Oh, Kak iya. Nurma, katanya mau cerita event tadi. Event apa Eventnya ya? Event, oh yang itu ya. Bentar. besok. Besok ya. Boleh nih, nggak apa-apa nih Kak cerita nih. Boleh, boleh. Boleh pinjam tempatnya ya. Aku tulisan lagi. Oh ya, teman-teman kalau misalnya mau cari aku tinggal ini ya, nurma.net ya, DOTNET. Kalau mau hubungin aku di sini aja, mau chat, mau follow nanti bisa bisa connect. Terus tadi oh ya halal lokal juga. Ini aplikasi pencarian restoran halalnya. Aplikasinya juga kalau mau coba di-download, bisa juga ngeliatin kegiatan kami apa aja sih sekarang halal lokal. Halal lokal setelah pandemi sebenarnya kita susah untuk jualan travel. Dulu mah kita jualan travel, terus ngepromosiin restoran. Cuma karena corona susah kan untuk jualin travel, jualin makanan juga susah. Dan akhirnya kita agak sedikit ke bisnis lain lah. Tapi kalau mau coba aplikasinya bisa di search aja nih halal lokal di Play Store. Ya. Jadi kalau mau nyari halal restoran, tempat sholat, jadwal sholat kiblatnya, terus ada rating sistem juga, tuh daerahnya di mana, arah sana yang gimana. Mungkin di Australia itu di search berdasarkan daerah, nanti bisa juga kebuka ke arah peta, informasinya beneran halal atau belum terkonfirmasi. Semua ada di sini. Di daerah sekitarnya, misalnya lagi ada di daerah mana nih, kayak Bandung nih. Nah, apa aja nih yang sebenarnya restoran halal di situ, informasi detailnya juga, semua ada di sini. Nah, itu kalau untuk halal lokal. Nah, untuk yang besok nih, di sini ada Kang Amar Ibrahim nih, kayaknya masih ada di situ juga. Jadi aku sama Kang Amar di sini lagi bangun satu komunitas diskusi, ya. Komunitas diskusinya itu pertama-tama sih kita pernah bahas tentang ekspor versus import, terus reverse culture shock. Nah, yang besok ini kita ada acara lumayan gede. Ini mau ngundang Kak Elin juga, kakak-kakak di sini semua. Kalau mau ikutan gabung nih, kita mau belajar dari para 4 leader komunitas besar di Indonesia. Ada dari Youth Ranger Indonesia nih, udah 17.000 lebih lah membernya. Dari Komuni Asik juga, itu untuk mengedukasi gimana sih cara berkomunikasi yang baik. Dari Brit Zone, ini komunitas bahasa Inggris terbesar di Jakarta, sama Teras Muda, organisasi keagamaan yang juga cukup dalam waktu cuma 1 tahun tapi membernya udah banyak. Nah, ini semua para founder juga para leadernya besok mau diskusi. Jadi mereka nih, ini sistem bukan webinar, tapi lebih ke arah diskusi. Jadi 4 orangnya akan kita minta ngobrol kayak ILC pernah ngeliat kan ya, saling diskusi aja, tapi nggak ada debat-debatan. Nah, nanti di situ aku jadi moderatornya. Kalau misalnya teman-teman mau ikutan sambil belajar, temanya soalnya nanti how to create a world class organization. Gimana sih caranya bikin organisasi yang berkelas gitu. Soalnya kami terinspirasi ini kan teman-teman kita nih, mereka tuh dalam waktu singkat itu bisa banget gitu bikin organisasinya sangat tertata gitu. Nah, kita pengen belajar nih. Jadi kalau misalnya tertarik, bisa lihat aja ya lakuna_id. Nanti di sini ada registrasinya di sini. Itu sih Kak, punten jadi ini jadi minjem tempatnya. Nanti besok kami ceritain juga tentang cewek Indonesia deh. Nanti aku promote juga cewek Indonesia di acara besok insya Allah. Iya, boleh-boleh Kak. Itu deh. Nanti langsung cek Instagramnya semua deh. Siap. Kalau ada yang mau ditanyain juga nanti tinggal japri aja ya. Halo, suara saya terdengar? Kedengaran. Kedengaran Kak? Halo, suara saya terdengar? Ya, oke kok Kak. Ya Kak Lin.
Halo? Itu tadi agak nge-lag gitu ya? Saya tadi kedengeran nggak suaranya? Kedengeran kok. Walah. Apa aku? Atau saya tadi nge-lag? Iya Enggak, kayaknya. saya. Kayaknya saya sih. Sering kok kayak gini. Mohon maaf ya, teman-teman. Nggak apa-apa. Tadi saya mana sudah? Hmm. Nah, tuh benar. Lapo Langsung. Mbak, lapo. Lapor. Untuk Kak Norma, terima kasih banyak ya ilmunya malam hari ini. Sangat menginspirasi sekali. Aku juga pengen ikut JLPT sih, pengen. Mau yang berapa? N berapa? Ya nggak tahu Kak. Coba. Masih mau dulu pakai aplikasi Duolingo tadi. Iya. Coba aja dari yang N5 dulu. N5 Aku dulu. tuh nyoba N4 itu 2 kali. Yang pertama, tahu gagalnya kenapa? Ngantuk. Ngantuk ya? Yang kedua, kurang persiapan. Jadi yang pertama gagal kayak kurang berapa poin doang. Yang kedua berhasil tapi kayak lewat 1 poin doang dari batas lulusnya itu. Jadi syukur alhamdulillah. Karena hari sebelumnya itu lagi ada kegiatan gitu, terus ya kecapean. Ya kurang persiapan. Beneran tuh pas lagi ngerjain ujian listeningnya tuh sampai kayak harus mukulin paha. Bangunlah, karena ngantuk banget. Ya disiapin baik-baik ya, sayang soalnya uangnya kan lumayan tuh, mahal juga untuk ikut kontes gitu. Iya benar. Siapin baik-baik aja. Iya. Semangat Kak Lin. Semangat. Ini langsung saya tutup saja tah. Oh ya. Wah, disemangatin sama Amar Ibrahim, makasih ya. Ini foundernya Lakunai juga ini. Oh iya? Berdua. Oh alah. Tenang, besok Ya. cewek kita ceritain di acara besok. Kak Elin datang ya sama kakak-kakak di sini semuanya. Aku datang. Siap. Agustus tanggal 29, jam 8 sampai jam 9. Iya. Ya kan? 8 sampai 10. Oh, 8 sampai 10, 20, 22. Oh iya benar. Iya, sebisanya itu juga. Iya. Oke. Siap datang Kak. Siap wis. Ramaikan ya. Kalau gitu saya tutup aja Kak. Langsung. Enggak. Iya. Untuk teman-teman yang udah hadir di webinar pada malam hari ini, terima kasih ya teman-teman udah meramaikan. Terus pertanyaannya antusias banget, padahal pesertanya cuma 13. Makasih banget. Kalau gitu saya ucapkan terima kasih ke semuanya, peserta sama Kak Nurma. Saya tutup acara webinar malam ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lain waktu, teman-teman. Terima kasih ya semuanya. Iya. Jaga kesehatan.